Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan lanjutkan pembelajaran bahasa Arab ke materi berikutnya. Adapun untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang al-qawaid atau tata bahasa. Yang akan kita bahas adalah tasriful fi'lil madi wal fi'lul mudhari. Tasrif itu secara pengertiannya adalah suatu perubahan pada asal kata dari bentuk yang satu kepada bentuk yang lainnya untuk menghasilkan mana yang dituju atau diinginkan. Jadi nanti ada satu kata, kemudian kita rubah-rubah ke kata-kata berikutnya atau kita rubah ke beberapa bentuk supaya menghasilkan mana yang kita inginkan. Dalam bahasa Arab itu seperti itu. Nah, marilah kita mulai tasriful fi'il madi wal fi'lul mudhari. Jadi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tasrif fi'il madi dan fi'il mudhari. Dia ada dua, ada tasrifan fi'il madi dan yang kedua adalah tasrifan fi'il mudhari. Fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab itu ada tiga. Jadi kata kerja dalam bahasa Arab itu ada tiga. Yang pertama fi'il madi. Fi'il madi, yang kedua fi'il mudhari yang ketiga fi'il amar atau fi'il amar. Nah, fi'il madi itu adalah kata kerja masa lampau. Kemudian fi'il mudhari itu kata kerja untuk menunjukkan yang akan datang atau yang sedang dilakukan. Kemudian fi'il amar itu untuk menunjukkan perintah, kata kerja untuk menunjukkan perintah. Baik, yang pertama yang akan dibahas itu hanya dua saja, fi'il madi dan fi'il mudhari. Pertama, fi'il madi. Fi'il madi adalah fi'il atau kata kerja yang menunjukkan suatu peristiwa yang telah terjadi. Kedua, fi'il mudhari adalah fi'il kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau sedang dilakukannya, yang akan datang atau menunjukkan suatu kebiasaan. Ini contoh kalimat fi'il madi. Ya, contoh bentuk kalimat dari fi'il madi. Dhahaba Ahmadu ilal madrasati. Ahmad telah pergi ke sekolah. Atau dhahabat Aisyatu ilal madrasati. Aisyah telah pergi ke sekolah. Nah, ini kata keterangannya untuk masa lampau. Untuk fi'il madi ini contoh-contoh kata keterangannya. Misalkan Dhahaba Ahmadu ilal madrasati. Ahmad telah pergi ke sekolah sobahal yaum, pagi tadi. Ya. Kemudian ada yaumal ahadil madi, hari Minggu yang lalu. Kemudian amsi, kemarin, atau bil amsi, bisa sama saja. Kemudian bil usbu'il madi, minggu yang lalu. Qabla salasati ayyam, 3 hari yang lalu. Nah, ini contoh-contoh keterangan untuk menunjukkan masa lampau bahwa kalimat ini adalah fi'il madi. Fi'il madi itu menunjukkan waktu yang telah terjadi atau sudah dilakukan. Kemudian fi'lul mudhari. Nah, fi'il mudhari itu tadi kan sudah dijelaskan bahwa fi'il mudhari itu kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang. Jadi fi'il mudhari itu bisa tiga kata kerja. Yang pertama, waktu sekarang sedang dilakukan. Kemudian yang kedua, yang akan datang. Dan yang ketiga, menunjukkan suatu kebiasaan. Berarti contoh kalimatnya ini, Yadhabu Ahmadu ilal madrasati. Ahmad sedang pergi ke sekolah. Atau juga bisa, artinya Ahmad akan pergi ke sekolah. Jadi ingat, mengartikan itu harus dari orangnya dulu. Harus dari pelakunya dulu, baru ke pekerjaannya. Itu kan dalam bahasa Indonesia kan ada subjek, predikat, objek. Nah, dalam bahasa Arab ada fi'il, fa'il. Jadi, yadhabu Ahmadu ilal madrasati itu artinya Ahmad sedang pergi ke sekolah atau Ahmad akan pergi ke sekolah. Kemudian tadhabu Aisyatu ilal madrasah. Aisyah akan pergi ke sekolah atau Aisyah sedang pergi ke sekolah. Nah, ini keterangannya. Biasanya keterangan-keterangan di akhirnya menggunakan ini supaya memperkuat bahwa ini kalimat tersebut adalah kalimat
fiil madi, fiil mudhari. Al-an sekarang, al-yaum hari ini, yaumal ahadil qadim hari Minggu yang akan datang, godan besok, ba'dal qad setelah besok. Kemudian yaumal ahadil qadim fil usbu'il qadim minggu yang akan datang, kulla yaumin ini setiap hari, kulla sana setiap tahun. Ba'da yaumaini 2 hari lagi. Nah, ini keterangan-keterangan ini untuk memperkuat bahwa kalimat tersebut adalah kalimat fi'il mudhari. Baiklah, langsung saja kita ke tasriful fi'il madi. Tasrifan fi'il madi. Bagaimana kita merubah kata, ya, kata dari satu fi'il madi ke kata-kata berikutnya supaya menghasilkan makna yang kita tuju atau makna yang kita maksud. Nah, perhatikan persesuaian bentuk fi'il madi dengan domir atau kata ganti masing-masing. Jadi nanti fi'il madi itu disesuaikan dengan domirnya. Kalau domirnya huwa, maka fi'il madinya harus apa? Domirnya huma, fi'il madinya harus apa, dan lain-lain sebagainya. Kemudian bacaan berulang-ulang berikut domirnya. Bacalah berulang-ulang berikut domirnya. Jadi nanti supaya lebih mudah, supaya lebih paham, maka kalian baca domirnya dulu, kemudian fiilnya berulang-ulang supaya hafal. Kemudian lengkapi tasrifan fiil madi berikut secara lengkap dan hafalkan. Nanti silakan lengkapi isian-isiannya, soal-soalnya yang masih kosong itu diisikan sesuai dengan contoh sebelumnya. Baiklah, perhatikan ini ad-domair, domir-domir atau kata ganti-kata ganti. Bapak akan terjemahkan nanti domir-domirnya, domir untuk apa saja ini artinya apa saja, huwa, huma, hum, dan lain sebagainya. Kalian silahkan catat supaya hafal. Huwa itu artinya apa sih? Huma itu artinya apa? Silahkan. Nah, ini bentuk domir-domir ini. Pertama, huwa, kedua huma, ketiga hum, selanjutnya hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, ini semuanya ada 14. Huwa, ya. Huwa itu menunjukkan dia satu orang laki-laki. Huma, dia 2 orang laki-laki. Hum, mereka laki-laki. Jadi hum itu untuk banyak. 1, 2, banyak. Jadi dalam bahasa Arab harus diketahui kalian bahwa ada tiga macam. Pertama itu untuk 1 orang, kedua untuk 2 orang, yang ketiga banyak. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kan ada 1, kemudian ada banyak yang tidak pakai s, dan yang pakai s. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu terbagi 3. Ada 1, ada untuk 2 orang, ada banyak. Begitupun selanjutnya. Kemudian dia 1 orang perempuan. Huma, dia 2 orang perempuan. Hunna, mereka perempuan. 1, 2, banyak. Kemudian anta, antuma, antum. Anta, kamu 1 orang laki-laki. Antuma, kamu 2 orang laki-laki. Antum, kalian laki-laki. Kemudian anti, kamu 1 orang perempuan. Antuma, kamu 2 orang perempuan. Antunna, kalian perempuan. Kemudian ini untuk mutakalim. Ini untuk yang berbicara. Yang berbicara makan sama, baik laki-laki atau perempuan. Anak saya, kemudian nahnu. Nahnu itu kami atau kita. Jadi kalau dikelompokkan ini ada 3. Yang pertama, kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga itu ada dia, ada mereka. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, sampai nomor 6 itu kata ganti orang ketiga. Dia. Kemudian
anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna itu kata ganti orang kedua atau yang diajak bicara. Kata ganti orang ketiga kan yang dibicarakan. Yang dibicarakan berarti dia. Kemudian kata ganti orang kedua itu kan yang diajak bicara berarti kamu dan kalian. Kemudian ini yang dua itu mutakalim atau yang berbicara. Kalau yang berbicaranya sendiri disebut ana, saya. Kemudian kalau yang berbicaranya mengajak orang lain beserta orang lain disebut nahnu, kami atau kita. Nah, kita beri contoh kata dasarnya itu adalah fa'ala. Bagaimana fa'ala itu berubah sesuai dengan domirnya. Jadi untuk satu orang laki-laki seperti apa? Untuk dua orang laki-laki, dia dua orang laki-laki gimana? Nah, kita akan bahas ke depannya. Ya, ini kata dasarnya, kata kuncinya adalah fa'ala. Kalian harus ingat kata kuncinya ini, kata dasarnya. Dalam fi'il madi itu perubahannya hanya di akhir saja. Jadi nanti yang akan berubah itu adalah ada tambahan huruf akhir dan juga ada perubahan sedikit-sedikit pada harkatnya, pada harkat ini, pada syakal huruf akhirnya saja. Huruf awal dan huruf pertengahan itu tidak berubah. Jadi ada 3 huruf, pa, ada a, ada la, ya. Ini 3 huruf ini harus kalian ingat karena kalau selain 3 huruf ini berarti itu adalah huruf tambahan. Lihat, fa'ala. Nah, kalau untuk huwa itu sama. Jadi kata dasarnya itu untuk huwa. Berarti untuk huwa fa'ala, dia satu orang laki-laki. Untuk huma itu fa'ala ditambahan alif. Nah, ini fa'ala. Kemudian tambahan alif. Fa'ala. Kemudian untuk hum fa'ala tadi ditambahan wawu dan alif. Wawu dan alif. Kalau ada wawu maka harus didomahkan. Tadi fa'ala. Jadi fa'alu kan bertemu wawu. Wawu itu biasanya bertemannya dengan domah. Nah, jadi kalau ada wawu sukun maka harus didomahkan. Kemudian untuk hiya itu huruf akhirnya ditambahan tak mati. Ya. Jadi fa'alat. Kembali lagi. Fa'ala ditambahan tak mati jadi fa'alat. Kemudian untuk huma itu ditambahan ta alif. Ta sama alif. Jangan kelewat ya. Jadi ada ta, ada alif. Jadi setelah fa'ala ditambahan ta jadi fa'alata. Harus panjang. Jangan kelewat alifnya. Kalau kelewat saja jadi salah. Kemudian hunna. Hunna itu ditambahan nun. Akhirnya ditambahan na. Tapi ada perubahan juga. Huruf lamnya atau huruf akhirnya. Kalau di sini huruf lam ya. Huruf lam. Huruf akhirnya kan tadi fa'ala. Fa'ala berarti huruf lam. Nah huruf akhirnya itu disukunkan. Jadi fa'alna ditambah nun dan disukunkan huruf akhir. Asalnya fa'ala jadi fa'alna. Jadi ke depannya itu semua huruf akhirnya itu disukunkan sebelum ada huruf tambahan. Kemudian anta ditambah hanta dan disukunkan huruf akhir. Disukunkan huruf akhir dan ditambah hanta. Jadi fa'alta. Kemudian untuk antuma tuh kamu dua orang laki-laki ditambahan itu disukunkan huruf akhirnya kemudian ditambahan tuma panjang ya. Jadi fa'al tuma untuk antum disukunkan sama huruf akhirnya kemudian ditambahan tum. Jadi fa'ala asalnya fa'ala jadi fa'al tum. Anti disukunkan kemudian ditambah ti jadi
disukunkan huruf akhir kada ya. Ini disukunkan huruf akhir kemudian ditambahan ti. Jadi fa'alti. Asalnya fa'ala jadi fa'alti. Kemudian antuma disukunkan huruf akhir ditambah tuma ada alif. Jadi fa'al tuma. Nah, ini asalnya fa'ala jadi fa'al tuma. Kemudian antunna. Nah, disukunkan huruf akhirnya. Tadi fa'ala huruf akhirnya apa? Lam. Maka ditambah tunna. Jadi fa'al tunna. Ini disukunkan lamnya. Kemudian ditambah tunna. Jadi fa'al tunna. Kemudian untuk ana itu disukunkan huruf akhirnya dan ditambah tu. Jadi fa'al tu. Fa'al tu. Kemudian untuk nahnu disukunkan huruf akhirnya dan ditambah na. Jadi fa'al na asalnya fa'ala jadi fa'al na. Nah, ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua lihat ada nasoro. Tadi kan fa'ala. Contohnya ini perubahannya seperti ini. Kedua ada nasoro. Ini kata dasarnya di pertama di huwa ya. Artinya tadi kan sudah ya, sudah diartikan, dihafal. Ada nasoro. Jadi huwa nasoro, huma nasoro panjang ditambahan alif ya sesuai ini. Hum nasoru. Nah, asalnya nasoro karena ada ditambah waw tadi, waw dan alif, wawnya waw sukun, maka asalnya ro huruf akhirnya dari jadi domah. Jadi nasoru. Kemudian hia asalnya nasoro ditambahan ta ya jadi nasorot. Kemudian huma itu jadi nasorota. Kemudian hunna itu jadi nasorna. Hunna nasorna, jangan nasorona tapi nasorna. Ingat ini harus disukunkan kemudian ditambah na. Jadi nasorna. Semua huruf akhirnya. Huruf akhirnya dari mulai hunna, dari hunna sampai nahnu itu huruf akhirnya kan tadi asalnya nasoro, berarti huruf akhirnya ro. Huruf akhirnya ro. Ini mah huruf tambahan. Nah, maka harus ro-nya itu harus disukunkan dari mulai hunna sampai nahnu. Hunna nasorna. Anta nasorta. Antuma nasortuma. Antum nasortum. Anti nasorti. Antuma nasortuma. Antunna nasortunna. Ana nasortu. Nahnu nasorna. Nah, kalian lanjutkan kata mana'a, hajaro, taroka, dan kotala seperti contoh di fa'ala nasoro. Jadi ingat huruf akhir tambahannya apa saja, kemudian gabungkan dengan kata-kata berikut. Merupakan contoh dari mana'a. Huwa mana'a, huma mana'a, hum mana'u, hiya mana'at, huma mana'ata, hunna mana'na, anta mana'ata, antuma mana'tuma, antum mana'tum, anti mana'ti, antuma mana'tuma, antunna mana'tunna, ana mana'tu, nahnu mana'na. Kemudian hajaro, taroka, kotala silahkan diisi. Kemudian kita berlanjut ke tasrifan fi'il mudhari. Nah, perhatikan persesuaian bentuk mudhari, fi'il mudhari dengan domirnya masing-masing. Kemudian bacalah berulang-ulang berikut domirnya. Kemudian lengkapi tasrifan fi'il mudhari secara lengkap dan hafalkan. Nah, ini sama untuk domirnya huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Artinya sama. Kemudian ini contoh dari fi'il mudhari. Contoh dari fi'il mudhari yang akan dirubah ke bentuk-bentuk lain sesuai dengan domirnya.
Jadi fi'il mudhari ini kata asalnya nanti akan mengikuti domir-domir ini. Tadi pada fi'il madhi itu rumusnya yang berubah hanya di akhirnya saja. Nah, sedangkan pada fi'il mudhari itu ada dua perubahan. Yang pertama, perubahan di awal, kemudian yang kedua perubahan di akhir. Nah, ini berarti yang di sini kata yaf'alu yang pertama berubah adalah huruf ya-nya. Ya. Ya-nya itu nanti berubah bisa ke ta, bisa ke nun, bisa ke alif. Bisa ke alif, bisa ke nun. Jadi ada 4. Ya, ada ta, ada alif, ada nun. Jadi ya-nya nanti bisa berubah jadi ta, bisa berubah jadi alif, bisa berubah jadi nun. Ya-nya. Kemudian ini kata dasarnya tetap fa'ala. Tetap ini. Fa'ain dan lam. Ini tetap. Kemudian nanti ada huruf akhir. Tambahan huruf akhir. Nah, jadi yang kalian harus perhatikan dalam fi'il mudhari itu pertama tambahan huruf awalnya atau perubahan huruf awalnya dan yang kedua tambahan di huruf akhirnya. Lihat, ini rumusnya. Rumusnya Bapak akan beritahu dulu perubahan di huruf ya-nya. Lihat. Sesuai contoh tadi, sampai nomor 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu untuk kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga. Ya, tataya. Jadi 6, 6. Ya, tataya. Ini 1, 2, 3 ya. Untuk satu orang laki-laki, 2 orang laki-laki, banyak laki-laki. 1 orang perempuan, 2 orang perempuan, banyak perempuan. 1 orang perempuan, 2 orang perempuan, banyak perempuan. Nah, itu. Kemudian 1 orang perempuan, 2 orang perempuan, dan banyak perempuan. Ini untuk 1 orang yang berbicara, ini untuk yang berbicaranya lebih dari 1 orang, bisa 2, bisa 3. Atau banyak. Kemudian, perubahannya lihat. Supaya mudah menghafalkannya. Ya, tataya. Nah, kemudian, tatata, ana. Jadi 6. Ya, tataya. Tatata, ana. Ini yang harus kalian perhatikan ini di sini. Di hunna. Hunna itu depannya jadi ya. Di sini mudahkan 3. Ya. Kemudian tataya. Bukan tak ya. Ya. Kalau ke sini sama depannya. Tatata. Nah, sama ana. Tuh, ini huruf tambahan di awalnya. Kemudian ada tambahan di akhirnya. Ini tidak ada tambahan, sama saja. Ya, malu. Kemudian untuk huma ada tambahan alif dan nun. Ada tambahan alif dan nun. Kemudian untuk hum ada waw dan nun. Untuk hiya tidak ada tambahan di belakangnya. Kemudian untuk huma ada alif dan nun. Untuk hunna ada tambahan nun. Kemudian untuk anta tidak ada tambahan. Untuk antuma ada tambahan alif dan nun. Untuk antum ada waw dan nun. Untuk anti ada iya dan nun. Untuk antuma ada tambahan alif dan nun. Untuk antuna ada tambahan nun saja. Untuk ana dan nahnu tidak ada tambahan di akhirnya. Lihat, ini kata dasarnya yaf'alu sesuai dengan contoh ini kata asalnya ya. Yaf'alu. Nah, perhatikan di awalnya. Huwa yaf'alu. Huma yaf'alani. Ada tambahan alif dan nun. Yaf'alani. Karena ada alif bukan domah lagi. Karena alif itu bertemannya dengan patah. Alif dengan patah. Kalau ada alif itu bertemannya dengan patah. Kalau ada iya bertemannya dengan kasroh. Kalau ada waw bertemannya dengan domah. Jadi
yang berubah lihat. Ini kan jadi patah tuh di sini. Pertama berubah jadi ya, kemudian kalimatnya, kemudian huruf akhirnya berubah jadi patah, ada alif, ada nun. Huma yaf'alani, hum yaf'aluna. Ini harusnya ain ya, jangan jadi u. Ini salah. Contohnya salah. Ini di tengahnya itu tidak berubah, tidak akan berubah. Fa, ain tidak akan berubah. Yang berubah itu huruf akhirnya itu hanya harkatnya saja. Kalau huruf depan itu berubah dengan hurufnya. Jadi kalau yaf'alu di sini yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, huwa yaf'alu, huma yaf'alani, hum yaf'aluna, ya taf'alu, huma taf'alani, hunna yaf'alna, anta taf'alu, antuma taf'alani, antum taf'aluna, anti taf'alina, antuma taf'alani, antunna taf'alna, ana af'alu, nahnu naf'alu. Ini yang kedua contohnya yansuru. Yansuru. Jadi nun yang akan berubah itu ya-nya, kemudian nun sama sodnya tetap. Ini kalau su depannya su. Kalau so ke depannya so. Ini kan su, berarti su terus su dan lain sebagainya. Kalau ini ain, a, maka ke bawahnya seharusnya a. Karena yang berubah itu hanya di awal dan di akhir saja. Pertengahan tidak akan berubah. Jadi yaf'alani. Kalau ini su ke bawahnya. Wa yansuru, huma yansuroni, hum yansuruna, ya tansuru, huma tansuroni, hunna yansurna, anta tansuru, antuma tansuroni, antum tansuruna, anti tansurina, antuma tansuroni, antunna tansurna, ana ansuru, nahnu nansuru. Jadi silahkan perhatikan rumusnya ya. Tadi rumus di awalnya ya-nya berubah jadi apa saja. Kalau ini kan tetap. Yang kedua tetap ya. Yang ketiga tetap ya huruf awalnya. Yang keempat ya-nya dirubah jadi ta. Kemudian di ta tetap ya. Kemudian ta, kemudian a. Nah huruf akhirnya ini tidak ada tambahan. Ini ada tambahan alif dan nun. Nah, sebelum ada tambahan alif dan nun, perhatikan juga di sini. Ini itu harkat huruf akhirnya. Kalau alif itu berarti harkat sebelumnya harus patah. Kalau wawu harkat sebelumnya harus doma. Kalau ada alif harkat sebelumnya harus patah dan seterusnya. Itu adalah tasrifan fi'il mudhari. Sama yamna'u, yuhajiru, yatruku, yata'allamu itu robah. Seperti ini ketentuannya. Sesuaikan dengan domir-domirnya dan samakan dengan contoh perubahan huruf ya-nya jadi apa saja. Kemudian setelah huruf akhir mana yang ditambahkan, mana yang tidak ditambahkan, dan harkatnya jangan lupa. Kalau ada alif jadi patah, kalau ada wawu jadi domah, kalau ada iya jadi kasrah. Gitu. Sekarang kita bandingkan susunan kalimat fi'il madhi dan fi'il mudhari berikut. Ini adalah kolom untuk fi'il madhi dan ini adalah kolom untuk fi'il mudhari. Kita bandingkan satu persatu. 1. Qara'a Hamidu al-Qur'ana. Artinya Hamid telah. Ingat, fi'il madhi itu menunjukkan waktu yang telah atau yang sudah terjadi. Qara'a Hamidu al-Qur'ana. Hamid telah membaca Al-Quran. Ini untuk fi'il mudhari
Yaqra'u Hamidu al-Qur'ana. Hamid sedang membaca Al-Qur'an. Atau bisa juga artinya Hamid akan membaca Al-Qur'an. Kalau ada huruf di awalnya ya tadi, ya, kemudian ta, alif dan apa? Dan nun itu berarti fiil madi. Tuh, yang di depannya ada seperti ini. Nah, kemudian huruf akhirnya juga doma. Kalau fiil madi itu asalnya harus patah sebelum ada perubahan. Kemudian yang kedua, dhahabat tilmidu ilal madrasati. Siswa telah pergi ke sekolah. Kemudian untuk nomor dua, yadhabu at-tilmidu ilal madrasati. Siswa sedang pergi ke sekolah. Yang ketiga, roja'tu minal madrasati amsi. Tadi kan asalnya roja'a untuk huwa itu roja'a. Ini berarti kalau roja'tu itu untuk apa? Untuk anak. Kalau pakai domir itu ana roja'tu minal madrasati amsi. Tapi untuk diartikan tidak usah pakai ana lagi. Roja'tu itu sudah mengandung ana. Jadi roja'tu minal madrasati amsi. Saya sudah pulang dari sekolah kemarin. Kemudian yang ketiga, arji'u. Nah, ini asalnya kan untuk huwa itu, asalnya untuk huwa yarji'u. Asalnya yarji'u. Karena jadi ana, tadi jadi ini ana itu kan berubah jadi alif. Jadi arji'u. Asalnya yarji'u jadi arji'u minal madrasati al-an. Saya sedang pulang dari sekolah sekarang. Kemudian untuk nomor 4, katabat Zahratu risalata amsi. Katabat ini untuk hiya. Katabat Zahratu. Zahra sudah menulis surat amsi kemarin. Taktubu Zahratu risalata godan. Zahra akan menulis surat besok. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu ditulisnya kata kerjanya dulu baru orangnya. Atau fiilnya dulu baru fa'il. Kalau dalam bahasa Indonesia mengartikannya harus sesuai dengan ketentuan subjek, predikat, dan objek. Zahra akan menulis surat besok. Taktubu Zahratu risalata godan. Kemudian nomor 5, zurna. Zurna itu berarti untuk nahnu ya. Ya, untuk nahnu. Zurna ila ammina yaumal utlatil madi. Kita berkunjung ke paman kita hari libur yang lalu. Nah, untuk fi'il mudhari'na nazuru ammana yaumal ahadil qadim. Nazuru asalnya yazuru, asalnya yajuru, kemudian ini kan kami. Nah, yajuru itu kan dia berkunjung, yajuru. Kalau kami berkunjung gimana? Maka najuru sesuai dengan ini. Ini nahnu, kami, berarti ketentuannya huruf A. Nah, ya-nya dirubah jadi nun. Tuh. Kalau saya berarti ini anak mah berarti ajuru. Kalau nahnu nazuru amana yaumal ahadil qadim. Kita berkunjung ke paman kita hari Ahad yang akan datang. Kemudian nomor 6, zayyana Hasanu makanal hafli. Hasan sudah menghiasi tempat upacara. Zayyana Hasan. Ini kan huwa. Huwa. Berarti zayyana tidak ada perubahan. Nanti perubahannya kalau berganti. Kalau misalnya di sini jadi Fatimah berarti kan jadi hiya. Dia perempuan. Berarti zayyanat Fatimatu. Nah, untuk film mudhari'nya yuzayyinu Hasanu makanal hafli.
Hasan sedang menghiasi tempat upacara. Nah, itu. Ini contoh-contoh perbedaan susunan dari fi'il madi dan fi'il mudhari. Sekarang ke latihan at-tadribu 'alal qawaid ghayyir hadhil af'al al-madiyah bi dhamairihi. Jadi rubahlah fi'il madi berikut dengan domirnya, sesuai dengan domirnya. Ini ada contoh dari fi'il madi, ada contoh dari fi'il madi, kemudian kalian robah dari sini itu sesuai dengan domir-domirnya. Kalau anta dhahabta ila maktabil madrasah. Nah, Bapak akan beri contoh. Ini contoh yang ada di LKS itu pakai hiya, domirnya itu hu, hiya dan anta. Kalian tinggal robah ke bentuk-bentuk berikut, domir-domir berikut. Anta, huwa, hum, antuma, nahnun, antunna, hunna. Nah, Bapak akan beri contoh dulu. Ini satu saja ya. Contoh kata anta. Domir anta. Asalnya di sini. Hiya qoro'at hadihil majallati. Hadihil majallat. Ya, dihil majallat. Dia satu orang perempuan membaca majalah ini. Kalau anta berarti kamu satu orang laki-laki. Berarti perubahannya tadi untuk anta lihat ke sini. Nah, untuk anta ini, untuk anta berarti disukunkan huruf akhirnya dan ditambahan ta. Berarti perubahannya adalah anta koro ta. Anta koro ta. Tadi kan disukunkan huruf akhirnya, ini kan huruf awalnya koroa. Ini huruf aslinya koroa. Kalau hiya tadi kan ditambahan ta. Berarti ini ta itu bukan huruf asli tapi huruf tambahan. Jadi jangan dibawa ke ketentuan ke bawah ini. Nah, untuk anta berarti tadi ketentuannya adalah disukunkan huruf akhirnya berarti ini alif. Ya. Ya asalnya jadi alif. Koro ta. Berarti anta koro ta hadhil mazallat. Untuk wa ada tambahan gak huruf akhirnya? Kalau tidak ada tambahan berarti apa? Ini jadi huruf aslinya adalah kalimat aslinya adalah koro'a. Ini setelah hiya ini tambahan setelah ditambahan domir ya. Kemudian bagian B itu anta dahabta ila maktabil madrasati. Nah, bagaimana kalau anti? Anti ketentuannya seperti apa? Ketentuan anti itu di fi'il madi. Nah, lihat itu disukunkan huruf akhirnya kemudian ditambah anti. Nah, maka anti. Nah, ini asalnya dahaba kan ya? Dahaba. Ini huruf tambahan. Dahaba. Anti berarti dahabti ila maktabil madrasati. Kalau ana berarti dahabatu. Nah, ke belakangnya sama. Tinggal sama ya. Tinggal sesuaikan dengan itu. Kemudian nahnu katabana wajibal manzili fil baiti, sama juga ya. Nahnu untuk nahnu ini untuk ana. Jadi ana katabatu wajibal manzili fil baiti. Kemudian antum sami'tum hadhil ahbar. Jadi anta sami'ta. Asalnya kan sami'a. Ini mah tum itu tambahan dari antum. Anta sami'ta hadhil ahbar. Tuh. Anti sami'ti. Wa dan lain sebagainya silahkan ubah sesuai dengan. Kemudian anti roja'ti minal madrasati bidarojati. Berarti antum roja'tum minal madrasati bidarojati.
Tadrib alal qaid radil apal mudhari bidomair. Nah, ini rubah ke fiil mudhari. Fiil mudhari. Contoh di sini, anta tadhabu ilal madarasati ma'a sadiqika kulla yaumin. Rubah ke ana. Nah, berarti yang perubahannya di awal dan di akhirnya. Untuk fiil mudhari ingat, ini untuk fiil mudhari. Kalau fiil mudhari perubahannya di awal dan di akhir. Kalau untuk ana lihat tadi dalam fiil mudhari perubahan untuk ana itu seperti apa? Nah, ya-nya dirubah dengan alif. Huruf alifnya tidak ada tambahan. Jadi ana adhabu. Jadi taknya dirubah. Kenapa ini bukan ya ini bukan ya tapi ta? Karena anta. Anta menjadi ta. Nah, kalau ana berarti ana adhabu ilal madarasati ma'a sodikika. Ini berarti ini juga rubah. Ini kan kamu sodikika kulla yaumi. Kalau ana adhabu ilal madrasati ma'a sodiki. Dengan temanku, sodikika itu kan temanmu, kulla yaumin. Kalau huwa yadhabu ilal madrasati ma'a sodikihi. Itu kan sudah dipelajari ya. Sudah dipelajari domir ini di kelas 7. Ada kitabi, kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Ini sama ya. Sama di sini juga harus coba. Ana adhabu ilal madrasati ma'a sodiki, kan ana kulla yaumin. Kalau huwa yadhabu ilal madrasati ma'a sodikihi kulla yaumin. Kalau anti berarti anti tadhabina ilal madrasati ma'a sodikiki kulla yaumin. Nah, ini coba lagi dibuka lagi di kelas 7 dipelajari lagi bagaimana tambahan huruf ain. Sodikika, temanmu. Kamu pergi ke sekolah dengan temanmu setiap hari. Kemudian untuk ana udzakiru darsi fi ghurfati. Saya menghafal pelajaran di kamarku. Nah, di kamar saya. Kalau anta berarti kamu. Anta ininya alifnya diganti. Jadi anta untuk anta itu kan tambahan di awalnya adalah ta. Berarti anta tudzakiru dar saka. Anta tudzakiru dar saka figur patika. Tuh. Anta tudzakiru dar saka figur patika. Kalau huwa yudzakiru darsa huwa yudzakiru darsahu fi ghurfatihi. Anti itu sama. Anti silahkan sesuaikan ketentuannya dengan fi'il mudhari. Nanti kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan langsung ke Bapak. Kemudian ini ana usolli fil masjidi ma'a usrati. Kalau anta dirubah jadi anta domirnya berarti anta tusolli fil masjidi ma'a usratika. Ya. Kalau anti tusollina fil masjidi ma'a usratiki. Nah, itu sama huwa, huya, hum, hunna, antum. Silahkan kalian pelajari. Kemudian ini anta tatawaddau fi makanil wudu. Kamu seorang laki-laki
berwudu di tempat wudu. Sedang berwudu di tempat wudu. Untuk nahnu, bagaimana kalau nahnu? Kami sedang berwudu di tempat wudu. Berarti nahnu ini taknya dirubah. Nahnu natawaddau fi makanil wudu. Ininya di awal dan di akhirnya berubah. Yatawaddauna fi makanil wudu. Antum tatawaddauna. Nah, terus ini isi sama semuanya. Sekarang latihan ketiga, atribu ala qaid, hawil al fi'il madi ila fi'il mudhari kama fil misal. Jadi rubah fi'il madi berikut ya dari asalnya fi'il madi ke fi'il mudhari. Rubahlah seperti di contoh. Misal, contohnya bil amsi. Ini bil amsi kan tadi menunjukkan untuk fi'il madi. Jadi lihat di kotak mana kata keterangan yang menunjukkan fi'il madi. Kemudian di sini ada wal yauma dan Surabaya. Ini wal yauma kan untuk fi'il mudhari. Ini ada kata kalimatnya adalah dhahaba abi ila Jakarta. Nanti Jakartanya diganti dengan Surabaya. Ini contoh soalnya. Jadi bil amsi dhahaba abi ila Jakarta wal yauma dhahabanya jadi fi'il mudhari. Jadi yadhabu. Yadhabu ila Surabaya. Diganti Jakarta dengan Surabaya. Kemarin bapakku pergi ke Jakarta dan sekarang dia pergi ke Surabaya. Nomor 1 contohnya sobahal yaum pagi tadi kan. Kemudian sholaitu subha. Saya telah sholat subuh. Wa ba'da sa'atin dan 1 jam lagi dan beberapa saat lagi gitunya ad-duhur. Sholat duhur. Beberapa jam lagi atau beberapa saat lagi sholat duhur. Bapak akan beri contoh di sini. Ya, silakan tulis saja. Sobahal yaumi sholaitu subha wa ba'da sa'ati usolli ad-duhur. Usolli ad-duhur. Jadi sholaitu itu kan saya sholat. Nah, saya berarti kan anak. Berarti yusolli. Shola yusolli fi'il mudhari'nya yusolli. Berarti wa ba'da sa'atin usolli ad-duhur. Nah, ini sama juga iftapala itu jadi yahtapilu. Yahtapilu. Kemudian ta'allama ya ta'allamu darosna. Ini darosna itu asalnya darosa. Darosa ya derusu. Berarti untuk darosna berarti nadrusu. Istakbala ya stakbilu. Ini alhamdulillah sudah selesai. Silahkan selesaikan tugas ini. Isikan. Nanti kalau yang tidak paham silahkan ditanyakan saja ke Bapak langsung. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.